Shalom saudara-saudara sekalian, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas segala pertolonganmu yang boleh kami alami sepanjang malam. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan karuniakan buat kami semua. Nah, saat ini kami mau membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, agar firman ini boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 7 ayat 9. Injil Lukas pasal 7 ayat 9, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi ini adalah yang begini belum pernah terjadi. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca pagi ini, kita sudah ketahui semua bahwa ini merupakan pengakuan Tuhan Yesus atas iman seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hambanya ini sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira ini mendengar tentang Tuhan Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepada Tuhan Yesus untuk meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan hambanya yang sedang sakit itu. Tuhan Yesus ternyata mengabulkan permintaannya, saudara-saudara. Dan ketika ia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus datang dan sudah dekat ke rumahnya, perwira ini menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dirinya tidak layak menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Bahkan ia sendiri merasa dirinya tidak layak datang kepada Tuhan Yesus. Dan ia menitip pesan kepada para sahabatnya itu yang datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus mengatakan sepatah kata saja, maka ia yakin hambanya yang sedang sakit itu sembuh, mengalami mujizat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar pernyataan iman perwira inilah, maka Tuhan Yesus heran dan mengatakan, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Yang begini belum pernah terjadi. Yang begini baru sekali ini aku jumpai. Demikianlah herannya Tuhan Yesus atas pernyataan iman seorang perwira ini. Dan itulah pernyataan heran Tuhan Yesus atas imannya. Itulah pengakuan Tuhan Yesus terhadap imannya. Maka berdasarkan iman perwira ini, saudara-saudara, mujizat Tuhan terjadi. Hambanya yang sedang sakit sekarat, yang hampir mati itu, akhirnya sembuh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua ingin mengalami hal yang sama atas segala sakit penyakit yang kita alami. Bahkan atas semua persoalan yang kita hadapi, kita butuh mujizat dari Tuhan. Kita butuh solusi instan dari Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa hal yang dialami perwira ini juga bisa kita alami dalam hidup kita. Tetapi persoalannya, apakah kita memiliki iman sebesar iman perwira ini? Sehingga Tuhan Yesus mengakui imannya. Juga Tuhan Yesus mengakui iman kita. Persoalannya bukan seberapa sering kita melakukan pengakuan iman di gereja, bahkan hampir setiap hari Minggu. Persoalannya, apakah Tuhan Yesus mengakui bahwa kita ini orang beriman dan bahwa kita memiliki iman yang besar seperti iman perwira ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, penilaian Tuhan Yesus atas iman perwira ini ternyata didasari atas sikap dan perbuatannya. Di sini kita melihat ada 4 sikap dan perbuatan perwira ini yang sungguh-sungguh
mengherankan hati Tuhan Yesus. Yang pertama, rasa hormatnya terhadap orang yang tidak layak dihormati, yaitu hambanya sendiri. Hambanya sangat dihargainya. Hamba adalah orang-orang yang tidak layak dihargai di tengah-tengah masyarakat pada zamannya. Yang kedua, kepedulian sosialnya atas hambanya yang sedang sakit dan hampir mati. Ia berusaha mencari solusi untuk bisa menghadirkan Tuhan Yesus, karena dia sudah dengar berita-berita tentang mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Itu merupakan tanda kepeduliannya, kepedulian sosialnya atas hambanya yang sedang sakit dan hampir mati itu. Yang ketiga, pengorbanannya dalam membangun rumah ibadah. Dalam Lukas pasal 7 ini kita membaca bagaimana orang-orang Yahudi, tua-tua Yahudi mengakui bahwa ternyata dia ini salah seorang sponsor untuk membangun rumah ibadah orang Yahudi. Dan yang keempat, keyakinannya atas kebenaran firman Allah. Ya, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, meskipun hanya sepatah kata, meskipun Tuhan Yesus tidak jadi datang ke rumahnya, atau Tuhan Yesus datang, tapi yang diharapkan bukan soal datang atau tidak datang, tapi soal sepatah kata itu. Firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu, itulah yang dia yakini. Bahwa dengan satu kata pun atau sepatah kata pun yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, ia yakin bahwa hambanya itu sembuh. Dan itu memang terjadi, saudara-saudara sekalian. Hambanya yang sangat dihormatinya itu, dengan perkataan Tuhan Yesus, dengan pertolongan Tuhan Yesus, dengan mujizat dari Tuhan Yesus, akhirnya sembuh. Karena itu saudara-saudara sekalian, mungkin ada di antara Anda yang sedang sakit saat ini. Mungkin sudah divonis oleh dokter bahwa Anda tidak akan hidup bertahan lama. Atau ada persoalan yang Anda hadapi yang sedang mengalami jalan buntu. Ingat, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan bagi orang percaya juga tak ada yang mustahil. Mari kita alami mujizat Tuhan hari ini dengan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh membangun kehidupan kami kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Jika ada di antara kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, yang butuh mujizat Tuhan, mungkin karena sakit penyakit yang begitu kronis, yang sudah divonis oleh dokter, atau ada persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, siapapun yang imannya dibangun melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami nyatakan mengalami mujizat Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah Tuhan Yesus. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami keajaiban dari Tuhan. Mereka mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus secara total, secara ajaib. Dan mereka mengalami jalan keluar dalam setiap persoalan yang mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.